Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Rudianto selaku Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Saya Lani Mega Safitri dari Man Karangasem, Bali. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang penyusunan buku KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan. Pengembangan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, dan pedoman implementasi kurikulum. KTSP dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah atau madrasah dan kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini tercantum dalam Permendikbud nomor 61 tahun 2014. Pada tahun pelajaran 2021-2022, Indonesia bahkan dunia masih berjuang melawan pandemi COVID-19, sehingga diperlukan inovasi di bidang pendidikan bagi pendidik dan penyusunan KTSP yang inovatif pula. Kurikulum pendidikan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Provinsi. Adapun langkah-langkah penyusunan KTSP yaitu membentuk tim pengembang kurikulum, analisis konteks atau pemetaan madrasah, penyusunan dokumen KTSP. Tim penyusun KTSP terdiri dari guru, konselor, kepala sekolah atau madrasah, komite sekolah atau madrasah, dan narasumber, dengan kepala sekolah atau madrasah sebagai ketua merangkap anggota dan disupervisi oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Isi KTSP. Dokumen pertama dengan sebutan buku 1 KTSP berisi visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, muatan kurikuler, pengaturan beban kerja peserta didik dan beban kerja pendidik, serta kalender pendidikan. Dokumen 2 dengan sebutan buku 2 KTSP berisi silabus. Dokumen ketiga dengan sebutan buku 3 KTSP berisi rencana pelaksanaan pembelajaran. Sistematika KTSP dokumen 1. Sesuai dengan Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang KTSP, memuat tentang 1. Lembar pengesahan, 2. Kata pengantar, 3. Rangkuman hasil revisi, 4. Daftar isi, 5. Bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, landasan, tujuan, dan prinsip. Yang keenam, bab 2 tujuan satuan pendidikan yang berisi tujuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan madrasah. Bab 3 struktur dan muatan kurikulum yang berisi kerangka dasar, struktur kurikulum, dan muatan kurikulum. Yang ke-8 adalah kalender pendidikan. Sistematika KTSP dokumen 2 terdiri dari pengertian silabus, prinsip pengembangan silabus, langkah-langkah pengembangan silabus, dan silabus dari masing-masing mata pelajaran. Sistematika KTSP dokumen 3 terdiri dari pengertian RPP, prinsip pengembangan RPP, langkah-langkah pengembangan RPP, dan RPP dari masing-masing guru. Bab 1 terdiri dari latar belakang, landasan, tujuan, dan prinsip penyusunan KTSP. Dalam kondisi darurat, kegiatan pembelajaran tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya. Namun demikian, peserta didik harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran. Pada masa COVID-19,
Madrasah telah melaksanakan kegiatan pembelajaran di tengah kondisi darurat sesuai dengan kondisi dan kreativitas masing-masing madrasah, di mana peserta didik belajar dari rumah dengan bimbingan dari guru dan orang tua. Menghadapi tahun pelajaran 2021-2022 yang masih dalam masa darurat, tentunya madrasah membutuhkan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu kurikulum darurat yang merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Suplemen kurikulum darurat ini dikembangkan untuk menghadapi masa darurat COVID-19 oleh tim pengembang kurikulum yang meliputi kerangka dasar kurikulum darurat, tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, serta kalender pendidikan. Sebelum pengembangan kurikulum darurat, madrasah melakukan analisis kondisi internal yang ada di satuan pendidikan dan analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan dengan melakukan screening zona lokasi tempat tinggal guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan epicentrum penularan COVID-19. Suplemen kurikulum darurat ini disusun dan dilaksanakan pada masa COVID-19. Oleh karena itu, semua aspek yang berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kondisi darurat pada setiap satuan pendidikan madrasah. Dalam menyusun suplemen kurikulum darurat, satuan pendidikan dapat melakukan modifikasi dan inovasi kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan madrasah. Dengan tersusunnya dokumen suplemen kurikulum darurat ini, MAN Karangasem akan menjadi madrasah yang memiliki kurikulum darurat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan madrasah di masa pandemi COVID-19 sehingga terselenggara proses pendidikan yang berbasis lingkungan madrasah dengan mengembangkan berbagai keunggulan-keunggulan dan kreativitas serta inovasi madrasah. Tujuan kurikulum darurat. Adapun tujuan umum yaitu memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong madrasah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan tujuan khusus yaitu 1. Menyamakan persepsi kepala madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan komite madrasah tentang berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mendasari implementasi kurikulum 2013 pada masa pandemi COVID-19. Kedua, sebagai acuan teknis atau pedoman penyelenggaraan pembelajaran selama pandemi COVID-19 di madrasah. Yang ketiga, sebagai panduan implementasi kurikulum 2013 untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 4. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif madrasah dalam mengembangkan kurikulum. 5. Memberdayakan sumber daya yang tersedia. 6. Meningkatkan kepedulian warga madrasah dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama untuk mewujudkan keunggulan madrasah. Yang ketujuh, untuk memastikan hak anak untuk tetap mendapat layanan pendidikan, melindungi warga satuan pendidikan, dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Terdapat 3 landasan pengembangan kurikulum darurat. Yang pertama, landasan filosofis. Madrasah sebagai satuan pendidikan formal dengan kekhasan agama Islam yang mendasarkan kepada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Target utama pendidikan madrasah adalah pembentukan karakter mulia atau akhlakul karimah, serta pembekalan kompetensi sebagai bekal masa depan peserta didik. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Guru adalah sosok teladan bagi peserta didik.
2. Landasan sosiologis. Kurikulum darurat dikembangkan atas dasar kebutuhan merespon perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan keberagaman, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan terutama pada masa darurat COVID-19. Yang ketiga, landasan psikopedagogis. Kurikulum harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan mendapat perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya pada masa darurat COVID-19. Terdapat 7 prinsip pengembangan kurikulum darurat. 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Bab 2. Visi, misi, dan tujuan madrasah. Visi dan misi Man Karangasem. Visi: santun budi pekerti, tangguh berkompetisi, unggul dalam prestasi, berlandaskan iman dan takwa. Adapun misi dari Man Karangasem yaitu 1. Mengamalkan nilai-nilai keislaman dan akhlakul karimah. 2. Menumbuhkan budidaya literasi. 3. Menerapkan manajemen berbasis mutu. 4. Mengembangkan minat dan bakat peserta didik. 5. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Tujuan madrasah. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik sesuai dengan bakat dan minat. 3. Menanamkan sikap berakhlakul karimah, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. 4. Menyiapkan peserta didik menjadi generasi Islam yang Qur'ani. 5. Memberikan bekal peserta didik dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Menciptakan lingkungan madrasah yang bernuansa Islami. 7. Menjadi madrasah atau sekolah terpercaya di masyarakat. Bab 3. Kerangka dasar, struktur kurikulum, dan muatan kurikulum. Konsep kurikulum darurat. A. Kurikulum darurat disusun dan dilaksanakan hanya pada masa darurat COVID-19. B. Penyusunan kurikulum darurat dilakukan dengan cara memodifikasi dan melakukan inovasi pada struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi madrasah. C. Pada masa darurat COVID-19, seluruh peserta didik tetap mendapat layanan pendidikan dan pembelajaran dari madrasah. D. Kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat COVID-19 dan dilakukan apabila madrasah mampu memenuhi persyaratan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah setempat. Prinsip pembelajaran darurat. Pembelajaran dilakukan dengan tatap muka terbatas, dan atau pembelajaran jarak jauh baik secara daring dan luring. Pembelajaran berlangsung di madrasah, rumah, dan di lingkungan sekitar sesuai dengan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses, fasilitas belajar di rumah. Pembelajaran dikembangkan secara kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan tumbuhnya kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif peserta didik. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Menitik beratkan pada pendidikan kecakapan hidup, misalnya pemahaman mengatasi pandemi COVID-19, penguatan nilai karakter atau akhlak, serta keterampilan beribadah peserta didik di tengah keluarga. Keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik,
kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Struktur kurikulum darurat. Struktur kurikulum darurat MAN Karangasem meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan pemerintah secara nasional. Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab, sesuai KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah, sedangkan mata pelajaran umum sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI KD Kurikulum 2013 Jenjang Dikdasmen. Muatan kurikulum darurat meliputi 1. Mata pelajaran 2. Muatan lokal 3. Kegiatan pengembangan diri 4. Pengaturan beban belajar 5. Kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan 6. Pendidikan kecakapan hidup. Bab 4. Kalender pendidikan. Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri Karangasem diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik dalam waktu 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif, hari efektif, waktu ujian, dan hari libur. Adapun dasar penetapan kalender pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Karangasem adalah 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karangasem 2. Keputusan Kepala Kementerian Agama Provinsi Bali 3. Program Kegiatan Madrasah Aliyah Negeri Karangasem. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang penyusunan buku KTSP pada MAN Karangasem. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.